Buya Yahya yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan jamaah Madrasah Ramadan sore hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kemarin 2 hari kemarin itu ada pembahasan bahwa untuk menjadikan nafsu kita itu nafsu yang mutmainah itu butuh mujahadah. Yang ingin saya tanyakan itu mujahadahnya itu seperti apa gitu, langkah-langkahnya yang harus dilakukan agar nafsu kita ini berangsur-angsur menjadi nafsu yang mutmainah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nafsu mutmainah, mungkin pembahasan Ustaz Arif ya waktu itu. Nggak apa-apa. Ini nafsu itu memang pada dasarnya adalah ammarah bisu. Nafsu kita tuh selalu mengajak kepada kejelekan, binal. Nafsu kita itu adalah jalang, brutal. Itu nafsu. Kecuali sudah kita tundukkan. Makanya mujahadah ini penting sekali, memerangi hawa nafsu. Dan memerangi hawa nafsu itu beda-beda macamnya. Yang jelas bagaimana kita membiasakan tidak mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang mengarahkan tidak kebaikan itu adalah seruan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu halus di dalam diri kita. Itu kadang-kadang tak sadar. Sholat pun kadang yang ngajak hawa nafsu. Bayangin, sedekah yang ngajak hawa nafsu bisa jadi semuanya. Maka bagaimana kita membiasakan memerangi hawa nafsu ini dalam bermacam-macam cara. Kalau para ulama terdahulu kadang-kadang lihat apa yang ngetrend saat itu. Al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan itu kalau kita bisa mampu melawan, jadi kita tidak ikut-ikutan mengikuti keinginan hawa nafsu. Misalnya ada, kita pernah dengar Imam Ghazali juga mengatakan, misalnya ada orang yang berpuasa dengan cara menghindari dari makan daging, atau tidak berbicara, atau makan apa sih? Tidak tahu. Makan nasi saja. Tujuannya itu adalah bukan masalah zatnya, bentuk, caranya itu bukan. Karena waktu itu adalah yang namanya daging itu sudah menjadi tren. Jadi makan enak dengan dagingnya, kalau pakai daging. Kadang-kadang daging sedikit pun kuahnya banyak, hanya rasa-rasa daging saja. Intinya adalah bagaimana memerangi hawa nafsu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah biasa orang makan daging itu. Sudah umum orang makan daging. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Maka mungkin cara kita berbeda. Jadi makan ya biasa saja deh, makan daging, makan soto. Tapi kira-kira apa yang paling menarik saat ini bagi kita yang sudah menjadi trennya orang kebanyakan? Contohnya apa? Malam minggu ini kayaknya setiap orang sudah umum brung keluar kemana itu? Ke alun-alun itu kemana? Ya boleh ikut kamu ya. Atau sumpah demi Allah, mulai hari ini saya tidak mau nonton sinetron misalnya. Itu termasuk memerangi hawa nafsu, karena yang paling menggoda itu yaitu. Ya, bisa ibu sumpah gitu kira-kira? Hebat ini Ramadan Jaya ini. Wah misalnya ya, makan daging ya biasa saja deh sekarang. Karena hawa nafsu itu berbeda-beda antara orang dengan orang. Hawa nafsu itu berbeda antara orang dengan orang. Makanya di saat ada orang bertanya kepada Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang pertama jihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi menjawab sedekah. Beda. Yang ketiga ada orang datang, ya Rasulullah, ibadah paling bagus berbakti pada orang tua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Akhirnya sahabat Nabi yang duduk dengan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, orang 3 yang berbeda, pertanyaannya sama, kenapa kamu jawab beda? Nabi mengatakan, sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Yang pertama itu orang yang kalau sudah dengar perang, itu langsung sembunyi dia. Maka aku katakan kepadanya, paling bagus ibadah bagimu adalah perang. Yang kedua, ini orang paling senang ibadah, sholat puasa, tapi paling pelit. Maka ibadah paling bagus bukan sholat lagi, tapi sedekah. Nah ini kan gitu. Sesuai dengan apa yang lain. Berbeda-beda. Yang ketiga ini orang baik. Jihad juga hobi. Akan tapi dengan orang tuanya kurang baik. Jadi berbeda-beda antara orang dengan orang.
Jadi kalau Anda ingin merangi hawa nafsu Anda, apa sih caranya? Hobi kesukaanmu yang diam-diam tanpa sadar itu menjadikan kita lalai jauh dari Allah, itu yang kita perangi. Wah, itu kan halal. Lah dari halal inilah hawa nafsu bermain. Kan boleh-boleh saja, Bang. Nah, sekarang zamannya orang aneh. Koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi, ya semakin gede koleksi mobil, koleksi ini. Coba dia punya ide cerdas, daripada saya koleksi tidak ada guna, mending saya gunakan. Memang halal duit-duit saya, tapi faedahnya apa coba? Hawa nafsu. Belum lagi nanti ada sanjungan dia punya koleksi ini, dibilang oleh orang begini. Banyak hawa nafsu di balik itu semuanya. Tapi ternyata memerangi hawa nafsu adalah ini. Setiap orang itu berbeda-beda. Nafsunya kemana dia? Yang paling disenangi, dan itu bukan mengajak kepada kebaikan. Itu apa kira-kira? Biarpun halus. Maka itulah yang kita perangi. Urusan hobi makan yang bermacam-macam. Nah itu orang pengen selalu menunya berubah-ubah. Pokoknya biar enak terus makannya. Kalau Nabi kan ngajari bagaimana agar kita makan itu terbatas. Sekarang luar biasa di negeri kita ini. Kalau seandainya setiap hari kita tuh makan dengan menu yang berbeda di bulan Ramadan, itu sampai Ramadan belum selesai ini jadwalnya. Di Cirebon saja ada doncang, ada nasi jamblang, ada lengko, ada Cirebon tok aja sudah sebulan penuh itu berputar. Belum lagi nanti ke Jawa Timur, temu rawon, gulai, pecel, macam-macam. Lah orang kok urusannya dengan makan? Kalau begitu sudahlah. Seperti Nabi itu, lihat. Nabi itu punya kebiasaan memerangi hawa nafsu, padahal hawa nafsu beliau sudah tunduk. Nabi kalau ada lauk 2, beliau tidak mengambil. Kalau sudah mengambil 1, yang lain tidak. Cukup. Karena tujuannya adalah untuk menghantarkan, untuk makan. Kita semua dicicipin. Nyicipin sedikit misalnya, tapi tidak lep. Hawa nafsu semuanya. Kita sudah biasa dengan hawa nafsu. Maka kalau bagaimana cara memerangi hawa nafsu, setiap orang berbeda-beda. Apa sih yang paling kau senangi? Dari yang mubah. Kalau haram sih langsung ditinggalkan. Mubah. Ini bukan urusan haram. Kalau haram jelas. Kalau kita nuruti haram langsung kita tunduk, kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau ingin memerangi hawa nafsu dari yang halal yang selama ini kita lakukan, tapi kok tidak ada manfaatnya, itu bisa ditumpangi hawa nafsu halal, yang halal. Dari yang halal ini ternyata kita perangi. Makan daging halal kan, cuman kenapa dihindari oleh sebagian orang itu? Memerangi hawa nafsu, karena apa? Dia paling hobi dengan daging. Sehingga setiap masa itu berbeda-beda. Sekarang sudahlah makan sate, makan yang enak, tapi mungkin kita itu dalam urusan memerangi hawa nafsu adalah, ya itu tadi. Mungkin kita sudah banyak puasa, tidak nonton televisi, padahal kita sudah menghindar dari aurat. Di televisi aurat dibongkar semuanya, bukan dibuka lagi. Ya, dibongkar-bongkar sudah. Belum lagi masalah internet. Di bulan Ramadan ini kayaknya puasanya untuk tidak buka internet. Bisa jadi nggak buka WA ini bisa puasa memerangi hawa nafsu. Ayo, buka WA itu bisa 2 jam, tapi ngaji 1 jam aja sudah molat-molet. Dan begitu juga. Itu hawa nafsu, nggak usah jauh-jauh. Semua orang punya mengetahui tentang hawa nafsunya masing-masing. Nah itu, kalau sudah terbiasa maka enteng. Baru nanti itu lawamah. Nafsunya selalu dituduh sehingga mengkeret nafsunya itu. Enggak banyak menggoda. Baru setelah itu masuk mutmainnah, sudah mulai tenang. Jadi lihat, diajak ngaji. Ada acara apa sekarang? Wah, sinetronnya bagus. Tenang aja, sudah tenang batinku. Apalagi? Ada acara apapun enggak bisa dong giliran saya ngaji kok. Oh, bagus ini. Iya, dulu bagus. Bola lah, ini itu bola hobinya sebagian dari Anda ini pun itu hawa nafsu. Bisa enggak? Jam 2 malam coba suruh tahajudan 2 jam. Nah, itu kan hawa nafsu juga itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita perangi. Ini berbeda-beda antara orang dengan orang. Kalau orang enggak hobi bola ya enggak perlu pemerangi, enggak senang bola kok. Tapi yang hobi bola itu santri pun melompat pagar itu. Dan siap, bahkan dulu tak ada santri sudah siap. Nanti setelah piala apa itu sudah siap digundul, sudah ngerti dia. Sudah jadwal gundul 4 tahun sekali, 4 tahun ya piala itu. Berapa tahun? 4 tahun ya. Nah ini macam-macam lah itu nekat itu. Naudzubillah ya. Biarpun secara
Secara lahir bukan sesuatu yang haram, akan tapi ternyata di situ ada ketundukan kita dengan hawa nafsu. Itu diantaranya cara memerangi hawa nafsu. Jadi berbeda-beda antara orang dengan orang. Baik. Belum lagi di saat kita gabungan hawa nafsu dengan hawa nafsu. Suami ketemu istri, ada hawa nafsu. Apa yang menjadikan kita tidak nyaman dan sebagainya hawa nafsu? Jam 2 malam, coba suruh tahajudan 2 jam. Ya, itu kan hawa nafsu juga itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita perangi. Ini berbeda-beda antara orang dengan orang. Kalau orang nggak hobi bola ya nggak perlu pemerangi, nggak seneng bola kok. Tapi yang hobi bola itu, wow, santri pun lompat pagar itu. Dan siap, bahkan dulu tak ada santri sudah siap. Nanti setelah piala apa itu sudah siap digundul, sudah ngerti dia. Sudah jadwal gundul 4 tahun sekali, 4 tahun ya piala itu. Berapa tahun? 4 tahun ya. Nah ini macam-macam lah, itu nekat itu. Naudzubillah ya. Biarpun secara lahir bukan sesuatu yang haram, akan tapi ternyata di situ ada ketundukan kita dengan hawa nafsu. Itu diantaranya cara memerangi hawa nafsu. Jadi berbeda-beda antara orang dengan orang. Baik. Belum lagi di saat kita gabungan hawa nafsu dengan hawa nafsu. Suami ketemu istri, ada hawa nafsu. Apa yang menjadikan kita tidak nyaman dan sebagainya hawa nafsu?